Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Satoshi bertemu dengan Shigeru yang merupakan rival lamanya. Ketika dalam perjalanan, Satoshi sakit perut karena terlalu banyak makan. Pikachu sangat mengkhawatirkannya, tapi Satoshi mengatakan ia tidak apa-apa. Meski pada kenyataannya Satoshi tidak sanggup lagi berjalan. Parahnya lagi, Takeshi sudah kehabisan obat dan tidak ada tanda-tanda Pokemon Center di dekat sini. Tak lama kemudian mereka disambut oleh Pak Tua Subo, seorang apoteker. Mereka lalu minta bantuan untuk menyembuhkan Satoshi yang sakit perut. Pak Tua Subo lalu mengecek keadaannya. Yang sakit perutnya memang disebabkan karena kekenyangan. Pak Tua Subo memberi Satoshi beberapa pil yang ketika ditelan menghasilkan gas ungu yang keluar dari mulutnya. Seketika Satoshi langsung tak sadarkan diri. Kasumi membentak Pak Tua Subo yang telah mencelakakan temannya. Pak Tua Subo mengungkapkan pil yang diberikannya tadi adalah obat untuk Pokemon, yang semakin membuat Kasumi marah. Namun begitu Satoshi bangun, sakit perutnya sudah menghilang. Pak Tua Subo menjelaskan selain untuk Pokemon, obatnya juga digunakan untuk manusia. Takeshi yang mendengarnya sangat penasaran bagaimana bisa Pak Tua Subo membuat obat yang seperti itu, meminta untuk menunjukkan caranya. Pak Tua Subo dengan senang hati akan memperlihatkannya. Pak Tua Subo mengajak mereka ke lab yang dikemas dengan bahan-bahan alami, tapi mengakui bahwa ada rahasia khusus tentang bagaimana obatnya diproduksi. Pak Tua Subo mengarahkan mereka ke gudang yang penuh dengan wadah berwarna merah. Kasumi mengambilnya satu dan terkejut saat mengetahui itu ternyata adalah sakel. Pak Tua Subo menjelaskan bahwa ia mengisi cangkang sakel dengan ramuannya sampai berubah menjadi jus yang akan menjadi dasar semua obatnya. Bahan yang berbeda akan menghasilkan obat yang berbeda, dan Pak Tua Subo menunjukkan gambar shiny sakel yang katanya bisa menghasilkan jus yang memungkinkan penggunanya untuk menjinakkan Pokemon tertentu. Takeshi sangat tertarik dengan gagasan ini dan meminta Pak Tua Subo untuk membagi jus tersebut. Namun Pak Tua Subo mengatakan belum pernah menemukan Pokemon itu karena sulit dilacak. Oleh karenanya kalau Satoshi dan kawan-kawan bisa menemukannya, maka Pak Tua Subo bersedia membagi jusnya untuk mereka juga. Pak Tua Subo lalu memanggil Bellsprout yang biasanya menemaninya untuk mencari sakel. Saat melakukan pencarian, Pak Tua Subo menjelaskan hanya sakel liar yang bisa menghasilkan jus yang berkualitas. Jadi alih-alih menangkapnya, Pak Tua Subo membawanya ke lab, mengisinya dengan ramuan lalu membalikannya ke alam liar lagi. Terlepas dari bantuan Bellsprout, menemukan shiny sakel merupakan hal yang sulit, sehingga Satoshi dan kawan-kawan akan membantu mencari Pokemon langka tersebut. Di dekat situ ada tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka, berencana untuk menangkap shiny sakel yang bisa membuat seluruh Pokemon patuh terhadap mereka. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian mereka. Sesaat kemudian Bellsprout mencium aroma sakel, tapi di antara banyaknya Pokemon yang mereka temukan, shiny sakel masih belum menampakkan diri. Ketika Bellsprout berlari, mereka yakin ia telah menemukan shiny sakel. Namun mereka yang gagal mengimbangi kecepatan Bellsprout kehilangan jejaknya. Satoshi dan kawan-kawan menemukan Bellsprout dan shiny sakel sedang asyik mengobrol. Namun sebelum mereka dapat mencapainya, tim Rocket turun dari pepohonan untuk mencuri shiny sakel. Dengan menggunakan smoke screen, mereka berhasil melarikan diri. Untungnya Bellsprout masih bisa melacak shiny sakel dengan penciumannya. Sementara itu, tim Rocket kehabisan napas dan kecapean. Menyadari mereka punya jus sakel, memutuskan salah satu dari mereka harus mencobanya untuk membuktikan apakah jus itu bekerja. Musashi dan Kojiro memaksa Nyasu untuk meminumnya. Setelah melihat jus tersebut tidak berefek samping, Musashi dan Kojiro meminumnya juga. Ketiganya ternyata suka dengan rasanya dan mulai memperebutkan jus itu. Bellsprout menuntun Satoshi dan kawan-kawan ke tepi sungai dan kehilangan jejak shiny sakel dikarenakan tidak bisa mencium aromanya lagi. Tiba-tiba banyak sakel keluar dari semak-semak, semuanya menuju ke arah yang sama. Pak Tua Subo menyimpulkan pasti ada yang meminum jus shiny sakel, sehingga menarik perhatian sakel yang lainnya. Menyadari sakel itu akan mengarahkan mereka ke tim Rocket, Satoshi dan kawan-kawan pun mengikuti Pokemon-Pokemon tersebut. Pak Tua Subo mengatakan bahwa minum jus shiny sakel yang tidak diencerkan akan menyebabkan manusia memancarkan feromon kuat yang akan menarik perhatian Pokemon terdekat selama 3 hari.
Sementara itu, tim Rocket merasa sedikit pusing setelah meminum banyak jus. Nyasu tiba-tiba menunjukkan perilaku yang sangat tidak terduga, menyatakan cintanya kepada Kojiro. Musashi juga melihat ada sakel yang menempel di tangannya. Tim Rocket baru sadar mereka dikelilingi sakel yang jatuh cinta. Ketika berupaya kabur dari para Pokemon, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya menemukan tim Rocket. Mereka menjelaskan mengapa Nyasu dan Sakel bertingkah seperti itu. Tapi mau bagaimanapun juga, tim Rocket tidak akan menyerahkan Shiny Sakel. Saat tim Rocket mengeluarkan Pokemonnya, ternyata Pokemon itu juga terpengaruh dengan jus yang mereka minum. Bahkan Pikachu pun juga terpengaruh dan berjalan ke arah tim Rocket. Patwa Subo langsung menebarkan bubuk yang menetralkan efek feromon, sehingga semuanya pun kembali normal. Tapi Musashi masih memegang Pikachu dan Shiny Sakel. Shiny Sakel lalu menjilat pusat Musashi yang menyebabkannya terlempar ke udara. Untungnya Bellsprout bisa menangkapnya dengan Fine Whip. Meskipun begitu, tim Rocket masih punya Pikachu. Tapi mereka juga lupa Pikachu tidak terpengaruh efek feromon lagi. Pikachu yang sudah sadar menghadiahkan Thunderbolt untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Sekembalinya ke lab, Patwa Subo berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan yang telah membantunya mengumpulkan lebih banyak jus sakel. Patwa Subo memberikan jus penjinak Pokemon seperti yang dijanjikan. Tapi Takeshi menolaknya setelah melihat apa yang terjadi pada tim Rocket. Takeshi ternyata lebih suka menjinakkan Pokemon dengan cara biasa. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan lagi. Beralih ke tim Rocket yang bersembunyi di balik semak-semak. Yang mereka khawatirkan begitu efek tersebut hilang, para Pokemon akan langsung menghabisi mereka bertiga. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya. Saat itu mereka mendengar seperti ada yang sedang bertarung. Satoshi yang begitu bersemangat pergi untuk melihatnya lebih dekat. Satoshi lalu melihat seorang trainer sedang bertarung melawan Shigeru, rivalnya sewaktu masih berada di kampung halamannya. Lawannya menggunakan Alakazam, sementara Shigeru memilih Umbreon. Satoshi mengecek Pokemon itu melalui Pokédex dan menyadari Pokemon itu adalah bentuk evolusi dari Eevee yang pernah digunakan Shigeru untuk mengalahkannya di pertandingan terakhir mereka. Alakazam meluncurkan Zap Cannon ke arah Umbreon yang melesat ke udara untuk menghindari serangan tersebut. Alakazam kemudian menggunakan Psychics, tapi Umbreon tidak terpengaruh karena merupakan Pokemon tipe kegelapan, yang mana move itu tidak akan mempan terhadapnya. Alakazam melanjutkan serangannya lagi dengan Headbutt, namun Umbreon mengelak dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengcounter balik serangannya. Shigeru bahkan lebih kuat daripada pertemuan terakhir mereka sebelumnya. Kemudian Alakazam menggunakan Double Team dan menyuruh semua klon untuk menyerang secara bersamaan. Shigeru merintahkan Umbreon untuk tetap tenang agar bisa merasakan mana Alakazam yang asli. Dengan arahan yang tepat, Umbreon berhasil menemukan Alakazam dan menghindari serangannya tepat pada waktunya. Ketika Umbreon melancarkan Quick Attack, Alakazam menggunakan teleport untuk menghindar. Trainernya merintahkan Alakazam untuk menghabisi Umbreon dengan Hyper Beam. Bagaimanapun juga, Shigeru melihat seberkas cahaya aneh datang dari kirinya dan memperingatkan Umbreon untuk menghindari serangan tersebut. Umbreon lalu melancarkan Hidden Power untuk mengalahkan Alakazam. Setelah Shigeru menangkan pertarungannya, Satoshi menantang Shigeru, tapi permintaannya itu ditolak. Shigeru mengingatkan bagaimana Eevee mengalahkan Pikachu. Mustahil Pikachu bisa mengalahkan Eevee yang sekarang telah berevolusi. Satoshi bilang kali ini tidak akan menggunakan Pikachu karena banyak Pokemon lain yang bisa digunakannya. Namun upaya Satoshi untuk mesankan rivalnya menjadi bumerang saat Chikorita langsung meminta perhatiannya, ditemani Totodile yang mulai menari-nari, sedangkan Cyndaquil berkeliaran tanpa tujuan, dan Shiny Owl yang tertidur. Ketika Satoshi sibuk dengan Pokemonnya, Shigeru sudah meninggalkannya. Satoshi benci dengan penolakan dan bersumpah akan mengalahkan Shigeru kalau mereka bertemu lagi. Sementara itu, tim Rocket berencana untuk menangkap Pikachu seperti biasanya. Sonansu mulai mengganggu Nyasu yang sedang bersantai. Nyasu meresponnya dengan memberikan Fury Swipe. Akan tetapi, Sonansu mengcounter serangan itu berbalik ke arah Nyasu sendiri. Musashi dan Kojiro yang melihat move tersebut langsung mendapat ide. Satoshi mengabaikan teman-temannya yang mencoba memperingatkan betapa kuatnya Shigeru. Begitu sampai di Pokemon Center, Satoshi yang ingin meningkatkan kemampuannya mulai menjali mulutnya dengan kue. Takeshi memberitahukan mungkin perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa bertemu lagi dengan Shigeru. Tapi Satoshi mengatakan akan mencari Shigeru sampai ketemu.
Tiba-tiba mati lampu. Suster Joy mengabarkan bahwa seluruh kota mengalami pemadaman listrik. Dan tanpa adanya listrik, unit perawatan intensif di Pokemon Center tidak akan bisa berfungsi. Satoshi dan kawan-kawan menyatakan akan pergi ke pembangkit listrik untuk melihat masalahnya. Saat itu Shigeru sedang persiapkan perkemahan di tengah hutan. Lalu melihat Satoshi dan kawan-kawan melewatinya, memutuskan untuk mengikuti kemana perginya mereka tadi. Sesampainya di pembangkit listrik, Satoshi dan kawan-kawan menemukan semua pekerja pabrik terikat dan menyadari bahwa tim roket yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik. Mereka mengalihkan energi listrik dari pabrik ke robot desain terbaru berbentuk Sonansu. Seperti Sonansu pada umumnya, robot tersebut memiliki kemampuan untuk mengcounter dan dengan mudah memantulkan setiap serangan yang coba dilontarkan Satoshi dan kawan-kawan. Menyadari mereka tidak bisa mengalahkannya, Satoshi dan kawan-kawan memilih mundur ke dalam hutan, dengan tim roket yang mengejar tepat di belakang mereka. Namun pengejaran itu terhenti karena kabel yang tersambung ke pabrik tidak bisa mencapai lebih jauh lagi. Sesampainya di tempat kejadian, Shigeru memanfaatkan kelemahan robot tersebut dan memerintahkan Umbreon untuk memutuskan kabel listrik yang menghentikan pergerakan robot. Dengan tim roket yang tidak dapat melakukan apa-apa, semuanya bergegas kembali ke pembangkit listrik dan membebaskan para pekerja yang diikat. Para pekerja mengatakan bahwa dengan kerusakan yang disebabkan tim roket, satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatan kota adalah dengan mengaktifkan generator cadangan yang terletak di gudang. Ketika mereka baru mau ke sana, tim roket sudah menghadang di depannya. Tim roket mengendalikan dengan cara manual sehingga robot itu bisa bergerak lagi. Satoshi dan kawan-kawan langsung lari dari robot yang mengamuk itu. Di bawah kendali Musashi, robot menyerang secara membabi buta, tapi dengan cepat berhenti ketika Kojiro dan Nyasu yang kecapean tidak sanggup lagi menaiki. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, namun ternyata serangan itu malah mengisi ulang energi robot. Dengan pasokan energi yang baru, robot melanjutkan serangannya dengan kekuatan yang lebih besar. Seketika Satoshi mendapatkan ide, dia merintahkan si Duckbill menggunakan flamethrower yang langsung disedot tim roket. Setelahnya merintahkan Chikorita melilitnya dengan Vine Whip. Hal ini menyebabkan robot meledak dengan sendirinya dan mengirimkan tim roket kembali ke langit-langit. Sehabis itu Satoshi dan kawan-kawan mencapai generator cadangan dan menggabungkan kekuatan para Pokemon mereka untuk menjalankannya kembali. Mereka menyadari generator cadangan tidak akan memberikan daya yang cukup, jadi Pikachu diminta untuk menyalurkan energinya ke pabrik. Dengan demikian, listrik di seluruh kota pun bisa hidup lagi. Shigeru menyatakan Satoshi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, dan mungkin ketika mereka bertemu, Shigeru yang akan menantangnya bertarung. Satoshi yang mendapatkan respect dari rivalnya, mengatakan ia sangat menantikan hari itu. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan berpamitan dengan Suster Joy. Kasumi menjawab kuping Takeshi yang mau tinggal lebih lama di Pokemon Center. Maka Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka lagi.